Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita Kristologi Qur'ani dengan judul Siapakah Immanuel itu? Allah berfirman di dalam surat 9, yaitu surat At-Taubah ayatnya 40. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu tidak menolong Dia, Allah sungguh-sungguh telah menolong Dia tatkala orang-orang kafir mengusir Dia. Dia adalah yang kedua dari orang dua. Tatkala Dia berkata kepada kawannya, "Janganlah merasa sedih, sesungguhnya Allah itu menyertai kita." Nubuat Nabi Yesaya. Dalam berbagai ayat suci Al-Quran kita hijrah. Saya ulangi lagi. Di dalam berbagai ayat suci Al-Quran, kata hijrah seringkali dikaitkan dengan kata iman dan jihad fisabilillah. Ini berarti bahwa hijrah itu suatu bentuk jihad fisabilillah berdasarkan iman. Dalam tarik Islam banyak contoh. Demi iman, seseorang harus hijrah dari kampung halamannya, sebagaimana dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. 2 kali Rasulullah Muhammad SAW hijrah, yakni hijrah ke Taif dalam tahun ke-11 kenabian, dan hijrah ke Madinah dalam tahun ke-14 kenabian beliau. Hijrah ke Madinah merupakan peristiwa besar di dalam Islam, maka wajar jika dijadikan tonggak awal kalender Islam yang sekarang telah memasuki tahun 1415. Kalau sekarang ini adalah 1447 atau 2025 Masehi. Kebesaran peristiwa hijrah itu selain mengandung makna yang amat dalam, juga telah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya, antara lain oleh Nabi Yesaya, seorang nabi besar Israel yang hidup sekitar tahun 800 sebelum tarik Masehi. Yesaya menubuatkan sebagai berikut, "Dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup saintero negerimu, ya Immanuel. Ketahuilah hai bangsa-bangsa, dan terkejutlah ya segala pelosok bumi. Berikat pingganglah dan terkejutlah. Berikat pingganglah dan terkejutlah. Buatlah rancangan, tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga. Sebab Allah menyertai kami." Yesaya 8 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Ayat-ayat tersebut di atas itu menubuatkan bahwa Immanuel, seorang raja agung yang besar kekuasaannya di atas tahta Daud, akan memperoleh kejayaan. Segala rencana untuk memusnahkan Immanuel akan gagal total, karena Allah selalu menyertainya. Nubuat ini menjadi genap dengan lolosnya Nabi suci Muhammad SAW dari maut
yang telah mengepung rumah beliau. Di dalam Quran suci surat 9 yaitu surat At-Taubah ayatnya 40 dinyatakan dengan kata-kata yang jelas, Bismillahirrahmanirrahim, jika kamu tidak menolong dia, Allah sungguh-sungguh telah menolong dia tatkala orang-orang kafir mengusir dia. Sejarah mencatat setelah kaum kafir maka sadar bahwa Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan segera meninggalkan Mekah seperti para sahabatnya yang satu demi satu secara misterius meninggalkan Mekah. Kaum kafir bersidang di Darun Nadwah, gedung pertemuan mereka. Banyak pendapat diutarakan, timbul silang pendapat, perdebatan cukup bertele-tele. Akhirnya sepakat Rasulullah harus dibunuh. Caranya bagaimana? Mereka bersepakat bulat bahwa setiap kabilah mengirimkan wakilnya. Dengan demikian jika rencana mereka berhasil, berarti seluruh kabilah yang membunuh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mungkin Bani Hashim berani menuntutnya. Pada waktu mereka bersidang, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu agar hijrah ke Madinah malam itu juga. Tatkala senja tiba, rumah beliau dikepung oleh pasukan pembunuh yang telah haus darah. Mereka siap menyergap Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu keluar dari rumah, nubuat, buatlah rancangan, akan tetapi gagal juga. Ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga. Itu telah tergenapi. Karena Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara mukjizat dapat meninggalkan rumah secara diam-diam melewati sela-sela calon pembunuhnya dengan aman, lalu menuju ke rumah Abu Bakar sahabat beliau yang di dalam Quran suci disebut Saniyat Syaini, yang kedua dari orang dua. Terdapat di dalam surat At-Taubah surat 9 ayatnya 40. Beliau berdua terus menuju ke Gua Sur untuk berlindung. Keesokan harinya pasukan pembunuh sangat terkejutlah karena orang yang mereka amati semalam suntuk ternyata bukan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melainkan Ali bin Abi Thalib. Allah yang Alilah, saya ulangi lagi, Alilah yang tidur di tempat tidur Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pagi-pagi buta menemui para calon pembunuh Nabi itu. Penggeledahan rumah dengan cermat dilakukan, disusul dengan pelacaan dengan teliti di dalam kota. Pencari jejak dikerahkan, hadiah besar dijanjikan kepada mereka yang dapat menangkap Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam baik dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati. Demikian kajian dari Kiai Haji Simon Aliasir. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.